Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang hakikat manusia dan peradaban dan dinamika peradaban global. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membahas tentang hakikat peradaban. Jadi, peradaban itu lahir sebagai tanggapan atau respons manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya, contohnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam. Sebelum lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu peradaban. Jadi, peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, dan berakhlak yang semuanya menunjukkan pada sifat yang tinggi dan mulia. Menurut Huntington 2001, mendefinisikan peradaban sebagai pengelompokan sosial tertinggi dari orang-orang dan tingkat identitas budaya yang paling luas yang dimiliki oleh orang-orang yang membedakan manusia dari spesies lainnya. Selanjutnya yaitu makhluk beradab dan masyarakat beradab. Jadi, manusia adalah makhluk yang beradab sehingga mampu menciptakan peradaban. Peradaban dilihat sebagai produk yang bernilai tinggi, halis, indah, dan maju. Masyarakat beradab pada dasarnya merupakan keinginan yang tulus dari manusia sebagai makhluk yang beradab. Namun, sebagaimana halnya dengan individu masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu bisa saling bertengkar, saling bertikai, bahkan saling membunuh antar kelompok masyarakat. Bukti bahwa perang yang sampai saat ini banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Selanjutnya yaitu evolusi budaya dan wujud peradaban. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan, bertahap dan berkesinambungan dan memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Sejarah kebudayaan di Indonesia menurut R. Sukmono 1973 dibagi menjadi 4 masa, yaitu zaman prasejarah, zaman purba, zaman madya, dan zaman modern. Zaman prasejarah. Zaman prasejarah yaitu sejak permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Selanjutnya, zaman purba. Zaman purba yaitu sejak datangnya pengaruh India pada abad pertama Masehi sampai dengan runtuhnya Majapahit sekitar tahun 1500 Masehi. Selanjutnya yaitu zaman Madya. Zaman Madya ini dimulai sejak datangnya pengaruh Islam menjelang akhir kerajaan Majapahit sampai dengan akhir abad ke-19. Selanjutnya, zaman modern. Jadi, zaman modern ini dimulai sejak masuknya anasir barat atau Eropa dan teknik modern, kira-kira mulai tahun 1900 sampai sekarang ini. Selanjutnya yaitu dinamika peradaban global. Teknologi lahir dan dikembangkan oleh manusia dan ilmu untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan sehingga kebutuhannya itu dapat terpenuhi. Penerapan teknologi itu bertujuan untuk memudahkan kerja manusia agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Alvin
Toffler menganalisa gejala-gejala perubahan dan pembaharuan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Dalam bukunya The Third Wave 1981 menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini telah mengalami 3 gelombang, yaitu gelombang 1, peradaban teknologi pertanian yang berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Dan gelombang kedua yaitu peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Dan gelombang ketiga yaitu peradaban informasi berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang ini. Selanjutnya yaitu problematika peradaban global. Jadi, faktor utama dalam perubahan ini adalah adanya globalisasi. Jadi, globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Problematika peradaban Indonesia ini timbul akibat adanya globalisasi, diantaranya dapat kita lihat dalam bidang bahasa, kesenian, dan juga yang terpenting kehidupan sosial. Akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadinya transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.